Baik, selamat siang anak-anak. Pada hari ini sebelum memulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Apakah ada yang nggak masuk hari ini? Siapa? Alasannya kenapa? Baik. Sebelum memulai, untuk ketua kelas dimohon untuk memimpin doa dulu ya. Silahkan. Doa mulai. Baik, di sini udah terlihat ya, materi kita hari ini adalah terbentuknya harga pasar. Tetapi sebelum kita masuk pada materi ini, Ibu akan merefresh ya, mengulang kembali materi yang udah kita pelajari sebelumnya. Untuk itu Ibu akan mengirim link, kalian kerjakan ya. Iya, Bu. Ibu akan mengirim link ke grup tentang materi kita sebelumnya. Baik, Bu. Silahkan kalian isi ya. Ya, Bu. Diisi seingat kalian. Ya. Kan udah kita pelajari tuh materi itu minggu kemarin. Apa ada yang kesulitan untuk mengakses linknya? Bisa semua ya? Langsung mulai langsung. Iya, langsung mulai aja ya. Ada yang sudah selesai? Masih soal 13. Sudah selesai, Bu. Gimana? Masih belum? Belum, Bu. Banyaknya sabar. Ayo semangat.
pemanfaatan IPA dalam pasar persaingan monopoly budaya pada contoh. Biasanya gitu. Biasanya menarik konsumen baru dan mempertahankan pelanggan. Sudah selesai Bu. Alhamdulillah sudah selesai Bu. Ada yang sudah selesai? Sebentar. Sudah selesai semua? Sepertinya Ibu ingin memberikan satu pertanyaan dan silakan dijawab ya. Menurut kalian apa perbedaan dari pasar monopoli dan pasar persaingan sempurna? Silakan. Ada yang bisa membantu Ibu untuk menjawab pertanyaan tersebut? Silakan maju ya. Silahkan. Tadi berdasarkan kuis yang urutan pertama itu Aisyah, mungkin bisa membantu Ibu untuk menjawab. Ya boleh, silakan. Kalau menurut saya pasar persaingan sempurna itu struktur pasar yang dicirikan oleh banyak pembeli dan penjual. Selain itu produknya itu homogen Bu, tidak ada hambatan masuk atau keluar. Kalau monopoli malah struktur pasar yang dicirikan oleh penjual itu tunggal gitu Bu. Produk yang terdiferensiasi dan ada hambatan masuk yang tinggi dari produk yang dijual. Begitu Bu. Apa ada pendapat lain? Boleh? Jadi kalau perbedaan pasar persaingan sempurna sama pasar monopoli itu kan sebenarnya banyak banget Bu ya. Terus ada juga kayak perbedaan utama dari pasar persaingan sempurna dan juga monopoli itu terletak pada perbedaan jumlah perusahaan. Kemudian ada kekuatan penetapan harga, ada kemudahan masuk, ada tingkat persaingan dan juga tingkat persaingan dalam efisiensi ekonominya tersebut itu Bu. Begitu. Baik. Dari jawaban-jawaban yang sudah anak-anak berikan, Ibu rasa anak-anak sudah memahami sekali materi kita sebelumnya. Selanjutnya, di sini Ibu akan menjelaskan
Iya boleh. Karin bisa tolong bantu. Password. Kunci barang tidak kampung gretek. Nah, di sini kita akan membahas tentang terbentuknya harga pasar. Nah, nanti di sini kita akan membahas terkait permintaan dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi permintaan. Selanjutnya kita juga akan membahas tentang terkait dengan penawaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran serta terbentuknya harga pasar. Permintaan. Jika kita memperhatikan faktor harga barang dan jumlah barang yang diminta serta menganggap faktor-faktor selain harga tidak berubah, maka permintaan adalah keseluruhan jumlah barang atau jasa yang bersedia diminta pada berbagai tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu sendiri ada 8. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Ada yang bisa bantu Ibu kenapa harga barang itu sendiri bisa menjadi faktor-faktor yang bisa mempengaruhi permintaan? Ya, Bu. Boleh? Karena harga barang itu akan mempengaruhi jumlah yang diminta. Jika harga naik, jumlah permintaan barang tersebut akan meningkat. Tetapi jika harga turun, maka jumlah permintaan barang itu akan menurun. Seperti itu. Ya, Bu. benar sekali. Makasih Mas Jun udah mau bantu Ibu. Jadi harga barang itu sendiri bisa menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan karena jika harga suatu barang itu meningkat, maka permintaan dari barang tersebut akan menurun. Dan jika harga barang itu menurun, maka jumlah permintaan itu akan meningkat. Yang selanjutnya ada harga barang substitusi atau barang pengganti. Ada yang bisa bantu mungkin? Izin menjawab ya Bu. Boleh, silakan Karin. Jadi harga barang substitusi atau pengganti itu ikut mempengaruhi jumlah barang dan jasa yang diminta. Jadi apabila harga dari barang substitusi lebih murah, maka orang akan beralih pada barang substitusi tersebut. Begitu Bu. Nah, betul sekali. Makasih Karin. Jadi harga barang substitusi bisa mempengaruhi permintaan itu karena jika harga barang substitusi atau pengganti itu lebih murah, maka orang-orang akan lebih banyak meminta barang substitusi tersebut. Yang selanjutnya ada harga barang komplementer atau barang pelengkap. Nah, di sini Ibu contohkan seperti penjualan sepeda motor. Nah, sepeda motor ini memiliki pelengkap yaitu bensin. Jadi di mana jika harga bensin itu naik, maka otomatis permintaan dari sepeda motor ini juga akan menurun. Dan begitu sebaliknya, jika harga bensin ini menurun, bisa saja permintaan sepeda motor ini akan meningkat. Selanjutnya ada pendapatan. Pendapatan di sini itu bisa mempengaruhi permintaan karena jika pendapatan dari seseorang itu meningkat, maka permintaan dari orang itu meningkat. Contohnya, misalkan si Risma mempunyai toko kelontong di rumah ya.
Nah, pada minggu ini Risma mendapatkan uang sebanyak 200.000 dan Risma membeli beras sebanyak 20 kilo. Selanjutnya pada minggu berikutnya Risma mendapatkan uang sebanyak 400.000. Maka Risma akan melakukan permintaan beras sejumlah 40 kilo. Jadi permintaannya akan meningkat. Selanjutnya adalah selera konsumen. Selera konsumen ini dapat mempengaruhi permintaan karena misal contoh nyatanya di sini dari para ciwi-ciwi pasti kan banyak yang menyukai jajanan pedas ya. Nah, itu karena selera konsumen pada jajanan pedas ini banyak, maka produksi seperti produksi makaroni kan banyak ya sekarang ya, makaroni pedas itu yang diproduksi. Nah, itu maka permintaannya juga akan meningkat. Yang selanjutnya adalah intensitas kebutuhan konsumen. Intensitas kebutuhan konsumen ini dapat mempengaruhi permintaan. Contohnya seperti pada saat musim hujan. Pada saat musim hujan, otomatis orang-orang pasti banyak membutuhkan jas hujan. Jadi, permintaan jas hujan itu juga akan meningkat. Yang selanjutnya adalah perkiraan harga pada masa depan. Contohnya seperti gini ya. Kita sore ini mendapat berita kalau seumpama 2 hari lagi BBM akan meningkat. Jadi banyak masyarakat yang berbondong-bondong untuk membeli bensin karena takut dia mendapatkan harga pada saat waktu meningkat, harga yang tinggi. Yang selanjutnya adalah jumlah penduduk. Jadi misal di Kelurahan A dan Kelurahan B penduduknya lebih banyak Kelurahan B. Jadi permintaannya otomatis akan lebih banyak di Kelurahan B. Ya benar, lebih banyak di Kelurahan B. Sampai sini udah paham semua? Apa Ibu menjelaskan terlalu cepat? Kalau terlalu cepat bisa bilang aja ya. Iya, Bu. Yang selanjutnya adalah penawaran. Penawaran ini adalah keseluruhan jumlah barang yang bersedia ditawarkan pada berbagai tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Jika harga naik, jumlah barang yang ditawarkan bertambah. Begitu juga ketika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan turun atau semakin sedikit. Faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada harga barang itu sendiri. Nah, kan kemarin Ibu udah membagikan materi untuk kalian baca. Mungkin ada yang udah baca dan udah mengerti, bisa bantu Ibu menjawab. Faktor-faktor yang mempengaruhi dari harga barang itu sendiri. Ayo yang belakang. Silakan, boleh silakan Alfi. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi untuk yang pertama itu kan harga barang itu sendiri. Ya. Yaitu apabila harga barang yang ditawarkan mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan meningkat, Bu. Begitupun sebaliknya. Itu menurut saya, Bu. Baik, mungkin dari yang lain ada yang bisa mencontohkan kasusnya? Saya, Bu. Ya, silahkan Risa. Misalnya harga sabun, Bu ya. Ya. Jika harga sabun mandi meningkat dari 1.500 menjadi 2.000, maka jumlah sabun mandi yang penjual tawarkan akan meningkat juga, Bu. Gitu, Bu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Benar, harga barang itu sendiri dapat mempengaruhi faktor-faktor penawaran itu. Karena jika harga, misalkan ya, Ibu ini punya toko kelontong dan Ibu mengambil beras dengan harga 20.000 minggu ini. Sedangkan minggu besok Ibu mengambil lagi beras, Ibu mendapatkan harga 25.000, maka Ibu akan melakukan penawaran itu lebih naik karena harga dari barang itu sendiri naik. Yang selanjutnya adalah harga barang pengganti. Ada yang bisa bantu Ibu? Harga barang pengganti?
Ya boleh, Devri silahkan. Jika harga mie lebih murah daripada beras, maka warga akan berganti dengan itu. Karena sama-sama bisa memenangkan. Ada yang bisa membantu lagi atau menambah? Gimana? Izin membantu Bu ya, menambahi. Jadi apabila harga barang pengganti itu meningkat, maka penjual akan meningkatkan jumlah barang yang akan ditawarkan. Kemudian penjual juga berharap konsumen akan beralih barang pengganti ke barang yang ditawarkan tersebut karena harganya lebih rendah. Seperti itu. Baik, terima kasih. Terima kasih Devri dan Karin udah membantu Ibu. Jawaban kalian benar karena harga barang pengganti itu dapat mempengaruhi faktor-faktor penawaran karena misalkan harga kopi itu mahal dan otomatis konsumen akan lebih memilih barang pengganti yaitu teh. Ya, seperti itu. Next yang selanjutnya adalah biaya produksi. Nah, di biaya produksi ini nanti produsen itu akan meningkatkan harga penjualannya ketika biaya produksinya itu meningkat dan sebaliknya. Yang selanjutnya adalah kemajuan teknologi. Ada yang bisa membantu Ibu kenapa kemajuan teknologi itu bisa menjadi salah satu faktor-faktor? Boleh silakan, Cun. Kemajuan teknologi itu sangat berpengaruh terhadap penawaran karena besar kecilnya barang karena dengan adanya teknologi ini ketika lebih modern akan memudahkan produsen dalam menghasilkan barang dan jasa seperti itu. Baik, betul yang sudah dikatakan Mas Cun. Yang selanjutnya adalah pajak. Nah, di sini pajak itu contohnya misal pada barang-barang yang diproduksi oleh produsen. Nah, barang itu dikenakan pajak. Jadi otomatis harga yang ditawarkan oleh produsen akan lebih tinggi. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah perkiraan harga di masa depan. Nah, perkiraan harga di masa depan ini ada yang udah paham? Belum. Perkiraan harga di masa depan ini contohnya itu adalah ketika kayak misal ada suatu orang yang menanam kopi. Nah, di situ orang yang menanam kopi itu melihat berita di TV. Nah, berita di TV itu ada berita bahwa 2 hari lagi harga penjualan kopi akan meningkat. Maka penawaran yang dilakukan oleh penjual kopi ini juga akan meningkat pula. Seperti itu. Ya, Bu. Nah, yang selanjutnya ada harga pasar. Yang pertama, pengertian harga pasar. Di sini dari kalian ada yang pernah ke pasar? Pernah, Bu. Sering ya. Nah, kalau kalian ke pasar ngapain? Beli buah. Kalau kalian beli ke pasar itu masih nawar dulu apa langsung dibayar? Nawar ya pastinya. Nah, jadi di dalam pasar itu pastinya ada pembeli dan penjual, yang dimana pembeli dan penjual akan melakukan proses tawar-menawar. Nah, dari proses tawar-menawar akan terjadi
harga yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Nah, dari harga tersebut itu adalah pengertian dari harga pasar. Harga yang udah kalian sepakati sama penjual sepakati itu adalah harga pasar. Nah, yang selanjutnya adalah terbentuknya harga pasar. Faktor terpenting dalam pembentukan harga adalah kekuatan permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran akan berada dalam keseimbangan pada harga pasar jika jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan tabel berikut ini. Pada tabel tersebut, harga keseimbangan yang terjadi adalah pada harga 5.250. Nah, pada harga tersebut, jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta, yaitu sebesar 350 kg. Jumlah jeruk 350 kg tersebut disebut dengan jumlah keseimbangan. Nah, dari penjelasan ini ada yang bisa Pak memahami? Bisa, Bu. Bisa dijelaskan mungkin salah satu? Saya, Bu. Ya, boleh. Jadi terbentuknya keseimbangan itu apabila jumlah barang yang diminta itu sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Dan disitu kan di poin itu harga jeruk ketika di harganya 5.250, lah di situ jumlah yang diminta dan juga yang ditawar itu sama seperti itu, yaitu sebesar 350. Itu, Bu. Nah, benar sekali yang udah dijelaskan oleh Mas Jun. Jadi harga keseimbangan itu akan terjadi ketika jumlah barang yang diminta itu sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, yang selanjutnya pada kurva di PPT Ibu itu adalah kurva keseimbangan atau equilibrium, di mana pada harga jeruk 5.250 jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, yaitu sebesar 350 kilo. Harga sebesar 5.250 disebut dengan harga keseimbangan, sedangkan jumlah jeruk 350 kilo disebut dengan jumlah keseimbangan. Nah, jadi di titik tengah ini itu adalah titik keseimbangan. Apabila pada tingkat harga 6.000 penjual menawarkan jeruknya sebanyak 500 kilo, sedangkan pembeli hanya membutuhkan jeruk sebanyak 200 kilo, apa yang akan terjadi? Nah, tentunya penjual akan terjadi kelebihan penawaran sebanyak 300 kilo jeruk, karena kan 500 kilo dikurangi 200 kilo. Begitu juga pada tingkat harga 5.500 dan 4.500 jumlah jeruk yang ingin dibeli sebanyak 500 kilo, namun penjual hanya menjual jeruknya sebanyak 200 kilo. Dengan demikian permintaan sebanyak 300 kilo jeruk tidak bisa terpenuhi. Apabila di pasar jumlah permintaan lebih banyak daripada jumlah penawaran, maka akan terjadi kelebihan permintaan atau disebut juga dengan shortage. Berdasarkan uraian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa proses terbentuknya harga pasar jika terdapat hal-hal berikut, yaitu antara penjual dan pembeli terjadi tawar-menawar, dan adanya kesepakatan harga ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, yang selanjutnya di sini Ibu mohon maaf, sebelumnya udah paham semua tah? Apa yang udah Ibu jelaskan? Sudah paham, Bu. Sudah paham semua? Ya. Nah, jika sudah paham, tapi sepertinya karena jam Ibu ini bertepatan di jam siang, kayaknya ngantuk semua ini ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, karena ngantuk semua, di sini Ibu ada game. Gamenya itu sambung kata. Oh, ya. Nah, nanti setelah game kita langsung mengerjakan kuis yang sudah Ibu siapkan ya. Iya, Bu. Nanti gamenya itu gini, sambung kata. Nanti misal Ibu bilang kata bola dan Ibu menunjuk Karin. Karin langsung mengucapkan kata-kata apa yang nyambung dengan
dengan kata-kata bola. Ya, paham. Paham? Jadi semua Ya, harus paham, fokus Bu. ya. Ya. Yang belakang, yuk. Nah, udah siap semua? Iya, Bu. Fokus ya. Aku. Oh, masih ada yang belum paham ya. Jadi gini, nanti ibu akan menunjuk salah satu dari kalian. Nah, nanti ibu akan mengucapkan satu kata. Misal ibu mengucapkan kata aku dan ibu menunjuk Risma. Risma bisa menjawab aku makan. Terus langsung disambung Oh, oleh iya, Wafik. paham. Saya menunjuk Wafik. Nah, aku makan roti. Oh, ya Seperti paham. Ya, paham, Bu. Jadi harus fokus dan Ya. sekiranya nanti kalimat yang terakhir itu apa kayak nyambung gitu loh. Ya, paham, Bu. Paham ya? Udah fokus semua? Ya, paham, Bu. Kita belajar Ekonomi. kelas 12 di SMA Wiranegara. Ya. Fokus semua ya. Sekali lagi coba. Kamu melakukan lari pagi Di malam hari. Nggak nyambung. ayo sebentar nyambung apa enggak? Berarti Mbak Risma masih belum fokus. Ayo fokus. Masa kamu lari pagi di malam hari? Kan udah jelas lari pagi. Ayo fokus. Sekali lagi sampai fokus. Baju putih Milik aku. Ya. tak fokus. Baju putih milik aku dibawa kan bisa. Atau dipakai atau hilang. Ayo sekali lagi ya, harus fokus ini. Kalau masih belum fokus, nanti ibu kasih hukuman yang nggak bisa jawab. Iya, Bu. Hukuman. Sepatu baru Warna office merah milik Akbar. Ya, bagus. Kasih hukuman ya. Enggak, saatnya enggak. Nggak fokus. Akbar nggak fokus. Ayo fokus semua, fokus ya. Sekali lagi, kalau ada ini ibu kasih hukuman kesepakatan ya, kesepakatan teman-teman. Akbar maju aja, Bu. Ya, Akbar maju, Bu. Nanti cari teman. Ya, Akbar maju ya, nanti cari pasangan Akbar. Maju dulu Akbar. Ayo yang lain harus fokus. Ayo tas. Hijau. Iya. Milik. aku. Dibuat. Di toko Di toko. Mereka. Oke, udah fokus semua ya. Ayo, ini Akbar kira-kira enaknya dikasih hukuman apa? Pantun, Bu, pantun. Oh, pantun ya. Pantun Akbar. Gombal, pantun gombal, Bu. Anu aja wes, pantun ya terserah wes gombal atau menyemangati teman-teman. Buat siapa, Bang? Buat gurunya, wis. Gombal kan Bu ya? Iya, gombal, terserah. Bu, boleh minta fotonya Bu? Boleh? Buat apa? Buat aku tunjukin ke NASA, ada yang lebih indah daripada bintang. Kayaknya boleh, silakan Bang. Kayaknya Akbar ini
disediakan? Silakan kalian akses dari kode QR. Ada yang kesulitan untuk mengakses? Bisa Ibu bantu? Langsung dimulai kan? Ya, yang udah masuk bisa langsung dimulai aja ya. Sepertinya udah paham semua ini ya. Ada yang sudah selesai? Mudah-mudah kan? Soalnya kalau ada yang kesulitan langsung mengacungkan tangan aja ya.
Gimana? Udah selesai? Sudah. Sudah. Nanti Ibu nilainya akan Ibu umumkan pada pertemuan minggu depan ya. Nah, sekarang kesimpulan dari pemaparan materi yang Ibu jelaskan bisa dibantu salah satu untuk menjelaskan kesimpulan pada materi kita hari ini. Ya, boleh, silakan, Jun. Menurut saya itu Bu, materi terkait terbentuknya harga pasar ini adalah yang pertama tadi sudah dijelaskan terkait permintaan, yaitu ada beberapa faktor dalam permintaan, mulai dari harga barang itu sendiri, harga substitusi, harga komplementer, kemudian pendapatan dan selera konsumen. Setelah itu juga dijelaskan juga faktor-faktor terkait penawaran, mulai dari biaya produksi, kemudian harga barang pengganti, kemajuan teknologi yang bisa mempengaruhi penawaran, dan juga terkait terbentuknya harga pasar, yang dimana terbentuknya itu karena kesepakatan antara penjual dan juga pembeli, seperti itu Bu. Baik, terima kasih. Menurut Ibu ini udah cukup jelas dan cukup menyimpulkan dari materi yang udah kita pelajari hari ini. Nah, apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Senang. Baik. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dari Ibu. Untuk ketua kelas, dimohon untuk memimpin doa dan dipersilahkan meninggalkan tempat dan boleh pulang ya. Silahkan untuk ketua kelas. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Selamat berjumpa pembelajaran selanjutnya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.